fokus dengan tujuan dan disiplin dalam bekerja, maka akan jadi peluang yang lebih besar untuk meraih kesuksesan. Jadi itu kamu harus fokus ya, fokus pada tujuan dan disiplin, konsisten ya, konsisten ini, maka ini akan menjadikan peluang kedepannya untuk meraih kesuksesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa ala alihi washabihi wa barik wasallim. Sahabat channel Mas Radan dimanapun Anda berada, alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi dalam pembahasan hal-hal mengenai keilmuan, ilmu laku, ilmu titan, semuanya terkait dengan kehidupan kita. Dan alhamdulillah untuk hari ini pembahasannya saya melanjutkan untuk pembahasan lebih dalam lagi mengenai perwatakan rezeki, jodoh, Rabu Pahing. Simak baik-baik untuk Rabu Pahing. Rabu Pahing menurut kitab Primbon Jawa kuno yang sudah dititeni dari para leluhur kita orang-orang Jawa ya. Weton Rabu Pahing memiliki neptu 16. 16 itu didapat dari mana? 16 adalah dari hari Rabu yang jumlah nilainya adalah 7 dan nilai Pahing, pasaran Pahing itu adalah 9. Jadi menurut kitab Primbon Jawa, Rabu Pahing memiliki watak lakuning banyu. Watak lakuning banyu. Yang artinya dia seseorang yang selalu terlihat teduh dan menenangkan sekitarnya. Dan menjalani sesuatu tidak mudah goyah. Layaknya air. Serta memiliki kemauan yang kuat. Ya, Rabu Pahing ini berarti layaknya banyu. Dia terlihat teduh, menyenangkan, dan tidak mudah goyah, dan kemauannya sangat kuat. Ini Rabu Pahing. Dan Rabu Pahing ini memiliki dua kekuatan, yaitu pemegang cakra jantung bumi dan cakra jantung langit. Luar biasa ini Rabu Pahing. Dan juga memiliki elemen api kembar. Tapi selain memegang dua segel, dua kekuatan cakra, tapi ada unsur elemen api kembar di dalam Rabu Pahing. Jadi mereka itu harus bisa mengontrol elemen api kembarnya ini. Dan mereka tergolong orang yang cerdas meskipun sifatnya santai dan tidak banyak bicara. Padahal berkemampuan bagus, dan Rabu Pahing terkenal orang yang tertutup dan tidak banyak bicara, apalagi dengan orang yang baru dikenal atau lingkungan yang baru dikenal. Ini Rabu Pahing. Dan karena watak yang menyenangkan, biasanya weton Rabu Pahing ini tidak mudah marah ya, namun akan nampak riang, gembira, dan luwes dalam melakukan apapun. Jadi melakukan sesuatu atau berbicara atau berkomunikasi atau bersosial dengan masyarakat ini akan luas. Ini Rabu Pahing. Tapi jangan sampai ketika Anda punya teman yang punya weton Rabu Pahing ini, jangan sampai membuatnya itu marah atau kecewa. Jika sudah marah,
ini biasanya waton Rabu Pahing ini susah dikendalikan atau cenderung meledak-ledak kemarahannya ini ketika sudah dibikin marah, dibikin kecewa. Biasanya Rabu Pahing ini sangat susah dikendalikan, ya, karena di dalam dirinya itu ada elemen api kembar, yaitu yang tadi saya maksud. Jadi Anda yang punya teman atau punya rekan Rabu Pahing ini ya hati-hati ya, jangan sampai membuatnya itu kecewa ataupun membuatnya itu melebihi batas. Selain itu juga watak baiknya ya untuk Rabu Pahing seperti suka menolong dengan penuh keikhlasan. Jadi Rabu Pahing ini ketika melakukan sesuatu ataupun menolong sesuatu ini tidak tanggung biasanya, dan dia itu pun ikhlas dan tidak suka menyimpan dendam kepada orang lain, dan berpenampilan sederhana tapi menarik ya. Orang Rabu Pahing ini penampilannya sederhana tapi menarik karena dia memiliki aura karismatik ya, yang dipancarkan dari wajahnya itu, karismatiknya itu sudah ada bawaan dari lahir ya. Ini Rabu Pahing, jadi orangnya karismatik walaupun penampilannya itu sederhana. Dan dalam pergaulan biasanya weton Rabu Pahing ini banyak teman ya karena luas, karena sosialnya juga tinggi, suka menolong, dan dia tergolong orang yang pintar juga, maka tidak heran jika mereka memiliki banyak teman dan pandai mengambil perhatian orang ya di sekitarnya ya. Orang Rabu Pahing ini pandai ya mengambil perhatian orang. Dan orangnya ini terkenal dengan orang yang disiplin, tepat janji, dan pandai menjaga rahasia, dan perkataannya sangat bisa dipercaya, dan tidak suka bergantung pada orang lain. Dan yang terakhir ini ya, kuat pendirian dan hidupnya selalu mandiri ya. Jadi Rabu Pahing ini sangat mandiri, sangat mandiri. Jadi itulah watak baiknya ya. Watak baiknya banyak yang tadi saya sampaikan. Ya, itu bisa dijadikan sebuah motivasi buat diri kita itu ya. Bahwa sebenarnya dasarnya kita itu dilahirkan di dunia ini. Saya terangkan mengenai keilmuan seperti ini untuk sedulur-sedulur semuanya, karena memang ya mungkin banyak yang belum mengetahui, dan sifatnya ini kan sharing dan buat pembelajaran dan wawasan kita ya. Kita nggak ada salahnya seperti itu untuk mengetahui keberadaan kita, jati diri kita terutama. Nah sedulur, itu untuk watak baiknya. Nah ini seperti biasa, setiap pribadi pasti ada watak baik dan ada watak buruknya, itu pasti semua dalam diri manusia itu ada semuanya. Nah ini saya akan untuk kehati-hatian Rabu Pahing ini biar biar bisa kontrol, biar bisa mengolah kejelekannya itu biar dikurangi atau dikontrol, jadi tahu. Nah untuk watak buruknya ini Rabu Pahing ya, yang sering dilakukan itu, orangnya ini agak pelupa dan tidak pandai mengatur keuangan. Ini yang paling menonjol ini ya, orangnya itu suka lupa dan tidak bisa mengontrol keuangan, alias dia itu boros ya. Boros karena loyal dan menjadikan dia itu boros. Nah ini yang perlu dikontrol
perlu dikontrol, mana kebutuhan yang memang utama dan mana kebutuhan yang tidak. Seperti itu, harus bisa membedakan itu dan memilah seperti itu. Dan cenderung suka membantah, ya, suka membantah ini orang Rabu Pahing ini, dan suka disanjung atau dipuji, dan agak keras kepala dan mudah menangis, ya. Jadi Rabu Pahing ini sifatnya ini agak keras kepala, dan ketika ada sesuatu apapun ini orangnya itu suka membantah, alias dia itu sedikit kaku, ya, sedikit kaku dan kurang teliti. Ini yang soal paling sering ini. Orangnya itu kurang teliti, ya. Itu kekurangannya tadi sudah saya jelaskan, yang nanti bisa per pribadi masing-masing dibuat muhasabah, ya, buat muhasabah dan buat motivasi kita, biar kita itu kedepannya itu menjadi orang yang selalu lebih baik dan lebih baik, kedepannya selalu lebih baik, seperti itu. Ya, setidaknya ketika kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, ya minimal diri kita itu tidak merugikan orang lain. Itu seperti itu. Oke dulur, saya lanjut. Untuk tadi sudah sifat watak, ya, watak Rabu Pahing, watak baik dan watak keburukannya. Seperti biasa, ini saya akan membahas mengenai karir rezeki Rabu Pahing. Rabu Pahing diyakini memiliki energi yang sangat kuat dan positif untuk memperoleh rezeki. Jadi sudah di situ dikatakan dalam kitab Primbon itu, dalam lahirnya dia itu memang memiliki energi yang besar, energi yang positif untuk memperoleh sebuah sandang pangan atau rezeki. Namun untuk mengoptimalkan potensi ini mereka perlu belajar untuk fokus kepada tujuan mereka, ya. Jadi harus fokus ketika untuk memperoleh sebuah kejayaan, mereka harus fokus, yakni, ya, fokus kepada kedisiplinan dalam bekerja dan harus bisa memanfaatkan keunggulan mereka dalam menghadapi tantangan. Dan Rabu Pahing diprediksi akan memperoleh kemudahan dalam hal rezeki. Jadi diprediksi ini Rabu Pahing ini peluangnya sangat besar, ya, untuk menjadi orang yang sukses itu peluangnya sangat besar kalau dalam prediksi kita Primbon Jawa ini. Hal ini dikarenakan tahun ini memiliki dan dianugerahi rezeki melimpah yang mampu membuatnya hidup berkecukupan. Itu. Jadi ya pemikirannya luas, ya, orang Rabu Pahing pemikirannya luas, dan ketika dia itu bisa mengoptimalkan potensi dirinya itu, maka dia akan sukses. Bahkan dengan kemudahan mencari rezeki dan semangat juang yang tinggi, Rabu Pahing bisa memberikan keuntungan atau keberuntungan untuk dirinya dan keluarganya. Jadi Rabu Pahing ini ketika dalam keluarga ini atau yang lahir Rabu Pahing ini, ya, dia mempengaruhi keluarganya, seperti itu, untuk bidang ekonomi. Dan meski demikian mereka juga mesti belajar untuk mengelola keuangan dengan bijak dan tidak boros, ya. Tadi itu, ya, karena memang sifat dasarnya itu memang agak boros. Jadi walaupun diberi rezeki banyak, tapi terkadang jika tidak bisa mengontrol, maka keborosannya ini ya yang akan membuatnya itu terkendala. Dan yang selanjutnya ini referensi pekerjaan Rabu Pahing, ya. Referensi pekerjaan Rabu Pahing. Rabu Pahing ini cocok bekerja, sebenarnya ini bekerja di semua bidang, ini bisa. Untuk Rabu Pahing bisa bekerja di semua bidang,
bidang pekerjaan apapun, dan tidak cocok menjadi bawahan atau karyawan. Rabu Pahing ini tidak cocok menjadi karyawan atau bawahan, dan disarankan ya dalam kitab primbon ini usaha sendiri atau bisa berbisnis sendiri ya, yang tidak diperintah atau tidak menjadi karyawan. Ya, ini akan cocok di Rabu Pahing. Ya, saran dari kitab primbon ini, jika mau menggeluti bidang bisnis ya atau usaha sendiri, ini yang cocok adalah bidang pertanian ya, cocok juga di bidang pertanian atau perdagangan, atau bisa menjadi agent properti atau jual beli barang, itu juga cocok. Ataupun bisa berwirausaha ya, berwirausaha di bidang kuliner ya, itu bisa makanan, ataupun bisa bikin desain grafis atau editing video, ataupun bisa bikin frozen ya. Itu nanti bisa digali mana yang paling potensi di dalam diri kamu itu Rabu Pahing ya. Tapi yang saya sebut-sebutan tadi itu memang itu usaha atau bisnis atau berwirausaha yang sesuai dengan Rabu Pahing. Dan yang terakhir, sedulur semuanya, untuk asmara dan jodoh Rabu Pahing, dalam urusan cinta Rabu Pahing ini ya, dikenal sebagai orang yang percaya akan cinta dan keromantisan. Jadi Rabu Pahing ini orangnya memang dia percaya akan adanya cinta dan orangnya ini romantis. Mereka cenderung memiliki pribadi serta memiliki pandangan yang sama dalam hal cinta. Dalam hal ini Rabu Pahing lebih mencari pasangan itu ya, dia itu yang sesuai ya, yang sesuai atau yang percaya dengan cinta dan keromantisan juga. Jadi dia mencari pasangan itu yang hampir mirip dengan dirinya, seperti itu. Dalam hal ini Rabu Pahing akan cocok jika menemukan pasangan yang memiliki Neptu 8, 13 dan 18 ya, Neptu 8, 13 dan 18. Neptu tersebut berada di orang yang lahir Minggu Pon, Senin Pahing, Senin Kliwon, Selasa Wage, Selasa Legi, Rabu Legi, Kamis Wage, dan Sabtu Pahing. Sama dengan halnya orang-orang yang lahir pada umumnya, jika mereka bertemu dengan pasangan yang lahir di hari yang tadi saya sebutkan itu, diramalkan akan sejahtera kehidupan keluarganya dan akan harmonis dan berjodoh sampai akhir hayat. Ini dikatakan seperti itu. Tapi kembali lagi ya, tergantung dari pribadi masing-masing ya, pribadi masing-masing bagaimana cara dia mengelola rumah tangganya atau keluarganya, seperti itu. Tapi memang jika memang ketemu dengan orang-orang yang saya sebutkan tadi itu, dikatakan dalam kitab primbon ini akan berjodoh ya, akan berjodoh. Artinya berjodoh di situ dalam membina rumah tangganya ini, walaupun ada kendala tapi akan terus bersama sampai akhir hayat, seperti itu. Tapi kembali lagi walaupun tidak dengan weton-weton yang tadi saya sebutkan tadi, tetap maksudnya tidak akan merusak keluarganya. Yang terpenting tadi adalah tetap ya
ketika ada suatu masalah dalam sebuah hubungan itu ya kembalikan lagi ya, harus yaitu tadi harus betul-betul saling menerima ya, mengurangi ego kita, menyampingkan ego kita, ataupun kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala supaya dalam rumah tangganya itu selalu terjaga, dan kita ya harus belajar lebih baik lagi bagaimana membina rumah tangga kita biar menjadi rumah tangga yang sakinah, artinya tenang, selalu tenang. Ketika ada masalah pun ya bisa diselesaikan hanya berdua, seperti itu ya. Oke, yang terakhir ini ya mungkin ada tip untuk Rabu Pahing ya, supaya menjadi orang yang sukses. Oke, disimak tipnya untuk Rabu Pahing. Ini yang pertama adalah apabila kamu Rabu Pahing itu fokus dengan tujuan dan disiplin dalam bekerja, maka akan jadi peluang yang lebih besar untuk meraih kesuksesan. Jadi yaitu kamu harus fokus pada tujuan dan disiplin, konsisten ini. Maka ini akan menjadikan peluang kedepannya untuk meraih kesuksesan. Dan yang kedua, kelola emosi kamu ya. Emosi kamu itu dikelola, dikontrol. Tentu akan lebih mudah bekerja sama ya. Jadi kalau kamu itu bisa mengontrol emosi kamu itu ya, jika dalam perusahaan ataupun kita ketemu dengan siapapun, orang-orang yang mungkin mau bekerja dengan kita itu, yaitu kontrol emosi kamu biar ya kamu itu mudah untuk bekerja sama dengan mereka orang-orang yang menurut Anda itu bisa untuk dikerjasamakan. Jadi turunkan ego kamu, turunkan emosi kamu, seperti itu ya. Dan yang selanjutnya ini ya, untuk tips untuk Rabu Pahing ini, optimalkan kreativitas kamu secara maksimal. Kamu itu orang yang luar biasa, makanya kamu harus bisa mengoptimalkan kemampuan dirimu itu. Dan yang terakhir ini ya, kurangi sifat borosnya. Cobalah untuk memanfaatkan energi positif kamu yang sangat besar dengan cara yang baik dan benar, maka agar bisa meraih kesuksesan di bidang keuangan. Jadi kamu harus banyak belajar mengenai keuangan ya. Menata keuangan, terus kaitannya dengan keuangan, membagi keuangan, itu harus banyak-banyaklah belajar ya. Jadi kamu itu punya energi power yang positif yang besar. Tapi jika kamu masih tetap boros dan tidak kontrol, maka itu akan menyulitkan dirimu untuk menuju kesuksesan. Oke, baik, Rabu Pahing seperti itu ya, semoga apa yang saya sampaikan tadi semuanya dari watak baik dan watak buruk, dan dari karir, rezeki, asmara, dan jodoh, semuanya semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi bahan untuk muhasabah kita ke depannya untuk menjalani kehidupan ini dengan lebih baik lagi. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Semoga bisa menambah wawasan kita semuanya. Saya doakan supaya rezekinya ditambahkan, diberi keberlimpahan dalam kehidupan kita, dan dimudahkan segala urusan kita ke depannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya seperti itu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.